sebagai pejabat publik. Jadi tracking penelitiannya itu menunjukkan bahwa umpamanya contoh lebih favorit mana nih, nama Pak Ganjar muncul sebagai Ganjar Pranowo atau sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ternyata trackingnya lebih banyak memunculkan Ganjar Pranowo as person. Nah ini dia. Hal yang sama terjadi juga kepada Gubernur Jawa Barat. Terjadi pada Gubernur DKI Jakarta. Nah yang ingin saya katakan, sosok personal itu muncul lebih dahsyat di media sosial dibanding sebagai sosok publiknya. Nah, penelitian ini sebenarnya menunjukkan alam bawah sadar seseorang yang ingin sekali melihat kemunculan seorang as a person. Betul dalam konteks karakteristik media, mengapa tadi saya memulai presentasi saya dengan melihat bahwa media sosial itu sebenarnya kepanjangan tangan, perpanjangan dari bentuk komunikasi interpersonal. Karena yang muncul itu sebagai person. Kalau tidak terlalu kemudian harus seorang gubernur Jawa Tengah untuk membuat akun pribadi, Twitter pribadi untuk melayani ini. Karena orang lebih merasa nyaman mengeluh kepada sosok pribadinya daripada birokrasinya. Nah itu psikologis sebenarnya. Itu psikologis. Oke, dengan prinsip penelitian itu saya ingin menjawab pertanyaannya. Bahwa terhadap manusia-manusia yang ingin eksistensinya muncul di media sosial, kita tidak bisa mengkategorikan itu sakit, tidak. Tapi media sosial adalah pada hari ini ya, Pak Rizal dan yang bertanya, media sosial adalah medium alat yang paling cepat untuk meningkatkan akselerasi atau apa percepatan panjat sosial atau istilahnya zaman sekarang itu pansos. Nah, pansos ini, panjat sosial ini, kalau dulu kita maknai dia bersifat modal sosial, dia kapital, jadi modal untuk kemudian seorang terkenal. Ya, just in case, favorit, populer gitu, tidak ada masalah di sana. Tapi ketika dia sudah diikuti dengan motif ekonomi, nah ini lain perkara. Ketika diikuti dengan motif politik, nah ini lain perkara. Jadi seperti kita lihat banyak politikus-politikus yang melakukan proses begini. Terkenal itu kan ada dua, Pak Rizal. Terkenal karena kebaikan, juga terkenal karena kehancuran. Nah gitu. Jadi kalau kata istilah dulu almarhum Michael Jackson dan Madonna itu cuma punya dua hal. Kata Madonna, enggak apa-apa, aku terkenal karena aku sensasional. Kalau kata orang itu, kalau sudah biasa-biasa saja aku enggak akan terkenal. Tapi kalau aku melakukan extremely, maka aku akan terkenal. Jadi istilah dalam jurnalistik itu jelas. Kalau anjing menggigit orang itu ya biasa, kamu enggak perlu pakai itu. Tapi kalau suatu ketika orang menggigit anjing, nah itu news itu. Nah itu terkenal itu. Nah, yang kayak begitu hari ini sedang muncul gitu. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya kalau dari perspektif etika, pilihannya ada dua. Pengen menggunakan gaya arah para nabi yang sangat luar biasa normatif, luar biasa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, menggunakan proses komunikasinya ala nabi, itu bisa. Tapi kan semua orang melakukan itu. Berupaya keras untuk melakukan itu. Lalu ada satu kutub yang lain di etika itu, kutub yang kita sebut dengan kutub Machiavellian. Nah, Machiavelli ini kan The Prince itu kan menyebutkan bahwa orang kalau ingin terkenal itu, kalau ingin berkuasa itu lakukan segala hal. Nggak penting caranya, tapi tujuannya. Nah, ini juga berlaku dalam ilmu retorika, dalam ilmu public speaking. Yang terpenting adalah mempengaruhi orang, terlepas apapun caranya dan kalimatnya kayak apa, gitu ya. Atau menggunakan kalimat yang santun, tapi orang juga terpengaruh. Nah, ini gaya, kita mau ambil gaya Socrates, kaum sofis itu, atau mengambil gaya Plato atau Aristotelian dalam konsep public space itu ya, public sphere. Jadi dalam konteks kalau kita bilang public speaking itu. Nah, orang-orang yang tadi dipertanyakan itu tadi, orang-orang yang ingin cepat, orang-orang yang ingin kelihatan itu, nggak apa-apa, gunakan filosofi orang menggigit anjing. Jadi silakan saja, karena dia akan segera menaik kontroversi. Nah, segera naik-naik. Tapi apakah orangnya memang seperti itu dalam sehari-hari? Ternyata tidak, Mbak Rijal. Jadi itu hanya settingan. Jadi itu sebagai upaya untuk katakanlah mencari kapital ekonomi. Nah ini paling bahaya hari ini. Jadi ketika orang melihat kemasyhuran, keterkenalan itu sebagai cara untuk menarik pengikut, sebagai contoh. Itu yang saya bilang berbahaya. Kalau dalam politik ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena saya menciptakan oposisi dengan cara yang barbar. Nah ini Machiavellian. Kalau tidak bisa membuat orang simpatik, maka buat orang menjadi benci sekalian. Itu tingkat ekstrim dalam permainan etika sebenarnya. Tapi yang ingin saya katakan, yang paling membuat sibuknya Pak Iman,
Yang paling membuat sibuknya Pak Teguh itu adalah orang-orang yang tipikal Machiavellian kayak begini. Pokoknya yang penting aku terkenal gitu. Lah, kalau demikian, wah, bangsa kita mengalami masalah serius. Mengapa? Karena dengan orang-orang yang berpikiran barbar, maka, nah ini juga Machiavellian, harus kita gunakan juga cara barbar. Nah, cara barbar yang diamini secara moral adalah law. Jadi hukum dia. Jadi hukum itu adalah otoritas tertinggi untuk mengendalikan insting psikologis Machiavellian itu. Karena kalau dibiarkan Machiavellian ini akan muncul Machiavellian lain. Karena itulah prinsip kemarahan personal. Orang itu kan kalau marah itu kan selalu mencari teman, Pak Rizal. Di media sosial tuh kita suka begitu. Kalau kita benci dengan seorang, kita tuh mencari teman. Nah, celakanya media sosial itu memfasilitasi dengan luar biasa upaya untuk ngumpulin teman sama-sama membenci ini loh. Jadi, musuh dari musuhku itu pasti temanku. Nah, itu logikanya sederhana. Jadi aku mencari musuh dari musuhku. Mengapa? Teman terbaikku adalah musuh dari musuhku. Jadi logikanya sangat ekstrim. Nah, pertanyaan kita sebenarnya adalah, apakah kita akan membiarkan orang-orang yang memiliki etika Machiavellian seperti itu? Tidak, tidak bisa. Jadi logika etika adalah mendorong semaksimal mungkin agar orang memiliki ekstrim yang berpedoman pada etika-etika yang memang memiliki standar moral yang baik. Karena itu 3 aspek dalam sosial normatif teori itu nggak bisa pisah. Pertama etik, yang kedua moral, yang ketiga hukum, law. Nah sebenarnya etik itu dalam konteks hukum adalah yang paling terendah. Gitu. Yang paling terendah ketika orang itu udah, kalau dalam bahasa Jawa itu, ngeyel, orang nggak bisa dikandani lagi. Ngeyelan, nggak bisa dikasih tahu lagi, nah itu baru hukum bertindak. Kalau tidak, moral dan etika sudah bisa menghentikannya. Saya pikir begitu, Pak Rijal. Baik, terima kasih Pak Suhan penjelasannya. Bagus sekali. Sekarang saya kembali ke Pak Iman nih. Ini barangkali pertanyaan ini memang pernah jadi semacam viral juga ya bagi semua yang ikut di WA Group. Pertanyaannya begini Pak Iman. Apa betul kalau salah satu anggota grup yang menyebarkan hoax, semua anggota dalam grup tersebut bisa ikut terkena masalah, terutama adminnya? Mohon jawabannya dan penjelasannya Pak Iman. Baik, Pak Rizal. Jadi bagaimana seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana itu tergantung dari yang keaktifan yang bersangkutan di dalam melakukan perbuatan atau melakukan dari rumusan unsur delik itu. Jadi misalkan rumusannya adalah menyebarkan berita bohong atau membuat sehingga membuat keonaran. Nah, bagaimana orang itu secara aktif ikut di dalam menyebarkan kebohongan tersebut sehingga mengakibatkan keonaran. Nah, inilah kemudian kepada yang bersangkutan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai pelakunya maupun itu sebagai orang yang turut serta melakukan dari perbuatan pidana itu sendiri. Itu Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Iman. Selanjutnya saya baca pertanyaan ini ditujukan ke Pak Iman, tapi mungkin ini lebih tepat saya coba minta jawabannya dari Pak Teguh ya kali ya. Jadi gini, izinkan saya bertanya tentang penyimpanan data di cloud terkait dengan perkembangan revolusi 5.0, apakah jelas aman untuk digunakan? Lalu untuk privacy yang biasa digunakan oleh lembaga assessment, yang digunakan oleh pelaku konsultan yang biasa menggunakan layanan seleksi online, pengaturannya bagaimana? Sedangkan pelaku sebelumnya tidak pernah melakukan izin kepada peserta yang sedang diasesi. Apakah itu merupakan suatu hal yang melanggar HAM dan regulasinya bagaimana? Mungkin Pak Teguh bisa jawab ini ya. Baik, terima kasih Pak Rizal bahwa ya, kalau kita bicara keamanan data pribadi, baik itu di cloud maupun di storage ya, bahwa security atau aman itu adalah sesuatu yang dinamis. Kita nggak bisa menyatakan bahwa sebuah cloud itu aman atau belum aman atau tidak aman. Saat ini aman, besok tidak aman, pagi ini aman, siang tidak aman. Jadi kalau kita memutuskan untuk menempatkan data kita di cloud, ya yang pertama harus kita perhatikan bahwa penyedia layanannya adalah penyedia layanan bereputasi baik. Kemudian ada semacam jaminan keamanan
ada SLA terkait dengan apa bila terjadi gangguan atau terjadi peretasan